Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang kita bisa merubah nasib kehidupan kita. Saudara, saya menggunakan kata nasib dengan pengertian bahwa kita tidak bisa memilih kita lahir sebagai apa. Kita tidak bisa memilih kita lahir di keluarga apa. Kita tidak bisa memilih kita terlahir dengan keluarga yang berekonomi bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ada banyak hal yang tidak bisa kita pilih di dalam kehidupan ini. Tetapi dalam kita menjalani kehidupan kita, saya yakin bahwa Allah memberi kita kehendak bebas. Itu yang saya percaya. Allah memberi kita kemampuan, bahkan kuasa malah, untuk mengubah segala situasi dan keadaan kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara, bahwa hari ini kita ada dalam keadaan yang berbeda-beda. Kita lahir di tengah keluarga yang berbeda-beda, situasi, keadaan, kondisi, lingkungan yang berbeda-beda. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita punya potensi yang besar, dan Allah bisa bekerja melalui kehidupan kita. Roh Kudusnya bisa bekerja melalui kehidupan kita, memberi kita kemampuan untuk kita mengubah situasi, kondisi, dan keadaan kehidupan kita. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar dari kisah seorang yang di dalam kehidupannya dia lahir dengan berbagai pergumulan, berbagai situasi dan keadaan yang tidak menguntungkan, tetapi pada akhirnya dia mampu merubah situasi dan keadaan. Itulah yang saya rindu kita belajar dengan kerinduan saudara. Setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan ini, saudara punya kerinduan yang besar untuk mengubah situasi kehidupan saudara menjadi lebih baik. Tentu saja dengan mengandalkan Tuhan. Kita akan lihat bagaimana cara kita mengubah keadaan kehidupan kita dengan benar yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari kitab 1 Tawarikh pasal yang keempat mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ada satu orang yang hanya dicatat dalam 2 ayat ini tentang kisah kehidupannya. Tetapi kalau kita belajar dari kehidupannya ini, saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Ada satu yang dahsyat, perubahan yang dahsyat yang terjadi dalam kehidupannya. Itu sebabnya saya rindu kita belajar, saudara. Di mana dikatakan di sini ada seorang yang bernama Yabes. Dan ditegaskan bahwa Yabes ini lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan kemudian, saudara, apa yang membuat dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, itu yang saya rindu kita renungkan bersama. Apa yang membuat dia dibedakan oleh Tuhan? Apa yang membuat dia diperlakukan spesial oleh Tuhan? Kenapa Yabes ini lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Kita akan lihat bersama, saudara. Di kalimat berikutnya di sana dikatakan nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes, firman Allah catat bahwa dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, padahal nama Yabes itu sendiri artinya adalah kesakitan. Karena ibunya melahirkan Yabes dengan penderitaan, dengan begitu sakitnya, dia begitu menderita melahirkan Yabes, akhirnya dia beri nama Yabes kepada Yabes. Dan arti dari nama itu sendiri adalah kesakitan. Saudara, saya rindu saat ini kita merenung bersama. Saudara bisa bayangkan, kalau pada saat itu Yabes selalu dipanggil Yabes, kemana saja, kapan saja, dan siapa saja yang memanggil dia akan memanggil dia Yabes. Yang arti dari nama itu sendiri adalah penderitaan, kesakitan. Artinya asal orang panggil dia Yabes, orang memanggil dia sebagai si menderita, orang memanggil dia sebagai si sakit. Saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan manusia pada umumnya, bagaimana dia diperlakukan dari masa kecilnya, maka kebanyakan seperti itulah, pada umumnya seperti itulah dia jadinya. Ketika ada seorang anak dikata-katai bodoh, 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 dan bodoh dari masa kecilnya, maka akhirnya yakinlah, begitu tinggi persennya orang itu, anak itu akan menjadi anak yang bodoh. Saudara, orang-orang yang di dalam penjara, satu kali ada orang yang melakukan penelitian. Lalu kemudian ketika diteliti, sebagian besar orang-orang yang ada di dalam penjara tersebut adalah orang yang pernah mendengar dari masa kecilnya bahwa dia penjahat, dia jahat, lalu satu saat dia pasti akan dipenjara. Itu yang dia dengar dan akhirnya terjadi. Bahkan mungkin saat ini setiap saudara juga, saudara ada sebagaimana saudara hari ini, itu karena sebagaimana saudara diperlakukan di masa kecil saudara. Saudara hari ini orang yang pemalu sekali mungkin, karena demikianlah saudara diperlakukan pada masa kecil saudara. Saudara hari ini tidak berani mencoba, tidak berani mengambil resiko, karena dari kecil memang saudara diperlakukan sebagai orang yang tidak berani mencoba dan tidak berani mengambil resiko dan sebagainya. Artinya apa, saudara? Bahwa sebagaimana orang tersebut diperlakukan dari masa kecilnya, demikianlah dia nanti. Dan lihat saudara, Yabes ini dari masa kecilnya dia dipanggil sebagai Yabes, dia dipanggil sebagai si menderita, dia dipanggil sebagai si sakit. Ketika ibunya memanggil dia, dia akan panggil Yabes, artinya si sakit, si menderita, datang sini. Ketika bapaknya memanggil dia, dia akan dipanggil sebagai si Yabes, si menderita, si sakit. Ketika saudara-saudaranya memanggil dia, saudara-saudaranya juga memanggil dia si menderita dan si sakit. Dan kemudian ketika
teman-temannya, dan siapa saja memanggil dia, maka semuanya akan memanggil dia sebagai si menderita dan si sakit. Bukankah itu satu bentuk bulian terhadap Yabes dari masa kecilnya? Bukankah itu satu bentuk penanaman satu karakter bagi Yabes dari masa kecilnya? Satu penanaman pola pikir bagi Yabes dari masa kecilnya. Tetapi saudara, yang dahsyat dan luar biasa adalah kalimat pertama dikatakan ayat 9 tadi, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Apa yang kita bisa pahami di sini, saudara? Bahwa sekalipun Yabes diberi nama ibunya sebagai Yabes si menderita dan si sakit, dan semua orang memanggil Yabes sebagai si menderita dan si sakit, tapi Yabes tidak mau mengalah dengan keadaan itu. Tapi Yabes tidak mau hidupnya, nasibnya ditentukan oleh panggilan si sakit dan si menderita itu. Artinya apa, saudara? Bahwa Yabes mau membuat terobosan. Dia mau membuat perubahan. Dia tidak mau nasibnya, hidupnya, masa depannya ditentukan oleh orang lain, panggilan orang lain terhadap dirinya. Dia mau, sekalipun dia dipanggil sebagai si sakit, sekalipun dia dipanggil sebagai si Yabes, si menderita, dia mau membuat satu terobosan, saudara. Itu jelas terlihat di kalimat terakhir ayat 10. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sekalipun dia dipanggil Yabes, sekalipun dia dipanggil si menderita, dia buat satu terobosan supaya dia tidak mengalami penderitaan, supaya dia tidak mengalami kesakitan. Artinya dia tidak mau menyerah dengan keadaan, dia mau buat sesuatu perubahan. Itu yang saya rindu malam hari ini tertanam dalam diri kita, saudara. Itu yang saya rindu kita ambil komitmen dalam hidup kita. Kita mau buat terobosan. Apa yang menjadi keadaan saudara hari ini? Adakah saudara sedang hidup dalam situasi yang begitu sulit? Saudara, pandemi ini telah membuat begitu banyak orang kesulitan. Dan begitu banyak orang yang menyerah dengan keadaan di situasi pandemi ini. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa situasi dan keadaan akan selalu ada. Yang membedakan orang dalam segala situasi dan keadaan adalah apakah dia menjadikan situasi dan keadaan itu sebagai momentum, sebagai batu loncatan untuk dia bisa melambung tinggi, ataukah dia akan menjadikan itu semua sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Saudara, dalam hidup ini akan selalu ada alasan. Yabes juga bisa punya alasan, dan akhirnya dia berkata, ya aku si menderita, si sakit, aku bisa apalah, aku ini tidak ada gunanya, orang-orang pun sebut aku si sakit, si menderita. Dia bisa mengalah dengan keadaan, dia bisa menyerah dengan keadaan, tetapi dia tidak mengambil langkah itu. Tapi dia mengambil satu terobosan supaya dia lebih dimuliakan, supaya dia tidak mengalami kesakitan, sekalipun itulah keadaannya pada waktu itu. Dan ternyata pada akhirnya dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Selama ini saudara-saudaranya memanggil dia si sakit, si menderita, tapi dia buat satu terobosan, akhirnya dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan saya percaya saudara-saudaranya akhirnya tunduk kepada Yabes, mungkin meminta bantuan kepada Yabes, meminta Yabes nasihat-nasihat dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Yabes membuat terobosan dan tidak mau menyerah dengan situasi yang ada. Dia tidak marah ketika dia disebut sebagai Yabes, dia tidak akar pahit, dia tidak dendam, dia tidak benci ketika dia disebut sebagai Yabes, tapi dia mau buat satu terobosan. Aku mau buktikan bahwa satu saat si Yabes yang kalian panggil ini, si menderita yang kalian panggil sebagai si menderita, si sakit ini akan lebih dimuliakan. Dan akhirnya itu terjadi, saudara. Saudara, saya punya satu pengalaman hidup yang mirip dengan Yabes. Sebagai hamba Tuhan, saya merintis satu gereja dan kami tidak punya gaji. Kami merintis satu gereja dengan keadaan yang begitu sulit, keadaan yang begitu susah. Bayangkan saudara, merintis satu gereja ke satu desa dengan tidak ada jaminan apa-apa, tidak ada gaji apa-apa.
Itulah organisasi di mana saya melayani. Tapi saya bangga dengan organisasi ini karena dengan begitu saya mengandalkan Tuhan. Dan saudara, dalam situasi seperti itu, akhirnya waktu saya menikah dengan istri saya, begitu banyak yang berkata, apa nanti kalian makan? Keluarga-keluarga juga berkata demikian. Dan bagi saya sangat masuk akal dan sangat maklum ketika mereka mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena pada waktu kami menikah, jemaat yang saya layani mungkin sekitar 10 orang. Dan itu pun anak sekolah semua. Artinya apa saudara? Kalau mereka memberi persembahan itu dari jajan mereka. Jajan mereka yang bisa mereka sisihkan berapalah? Mungkin 1.000, 2.000 pada waktu itu, dan kami hidup dari itu. Begitu sulitnya keadaan itu. Dan kadang-kadang keluarga yang lain yang sejajar dengan saya, akhirnya mereka pun kadang-kadang menganggap kami rendah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berjabatan, mereka adalah orang-orang yang punya omset yang banyak dalam bisnis mereka, dan akhirnya terkadang ada sindiran-sindiran yang merendahkan. Tetapi saudara, saya tidak benci karena saya hamba Tuhan. Saya harus mengambil sikap yang baik untuk memberikan satu teladan. Apapun responnya, apapun sikapnya, apapun yang mereka katakan, aku tidak benci. Tapi aku ambil satu komitmen, keputusan dalam diriku. Satu saat mereka harus mengakui bahwa Allah yang kusembah itu Allah yang luar biasa. Satu saat aku harus buktikan, nanti mereka akan meminta nasihat kepada aku, karena memang seharusnya begitu. Karena aku hamba Tuhan, seharusnya orang-orang lain meminta nasihat kepadaku. Waktu itu saya masih dianggap rendah dan sebagainya, wajar karena masih perintisan. Saya ambil komitmen itu saudara, lalu kemudian saya belajar banyak. Saya tidak mau menyerah dengan keadaan. Saya tidak mau berkata ya apalah dan bagaimanalah hidupku ini, wajarlah aku perintisan begini, ya udahlah beginilah hidup. Saya tidak mau menyerah begitu saudara, tapi saya mengambil satu komitmen, aku mau belajar banyak. Lalu kemudian saya sekolah saudara, sekolah terus sambil merintis gereja. Saya sekolah, perjuangannya begitu berat dan begitu sulit. Saya kuliah S1, S2 dan S3. Saya belajar terus, dan saya rindu membuktikan bahwa Allah yang kusembah dahsyat dan luar biasa. Dan benar saja saudara, Allah yang kusembah, Allah yang saudara sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Benar, orang-orang yang dulunya merendahkan sekarang mengakui, luar biasa Tuhan. Orang-orang dulu yang merendahkan saudara, ketika mereka datang, kadang-kadang mereka lihat bangunan gereja, kadang-kadang mereka lihat situasi yang ada, jangankan berbicara, dari raut wajahnya saja sudah merupakan reaksi yang merendahkan. Tetapi sekarang mereka datang dengan terkagum-kagum oleh karena kuasa dan kedahsyatan Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan. Sekali lagi, kenapa itu bisa terjadi saudara? Tidak menyerah dengan keadaan, tidak marah, tidak akar pahit, sekalipun diperlakukan kadang-kadang menyakitkan, tidak marah, tidak akar pahit. Yabes juga tidak marah kepada mamanya, tidak marah kepada bapaknya, saudara-saudaranya, dan semua orang lain yang memanggil dia si sakit dan si menderita. Dia tidak marah, tetapi dia membuat satu terobosan untuk dia lebih dimuliakan. Dia tidak mau, sekalipun dia dipanggil sebagai si sakit, dia tidak mau itu tergenapi dalam dirinya. Sekalipun pada umumnya apa yang dikatakan kepada seorang anak kecil, dari kecilnya, maka itu akan terjadi di masa besarnya. Tetapi Yabes ini berbeda. Dia tidak mau menyerah, dia mau membuat satu terobosan, dan akhirnya terjadi. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apa yang menjadi kondisi saudara? Jangan menyerah dengan kondisi yang sedang saudara hadapi hari ini. Jangan katakan ya udahlah, situasiku begini, aku begini, dan sebagainya dan sebagainya. Dengar saudara, saya percaya di dalam diri setiap orang ada potensi yang besar, termasuk setiap saudara. Apapun, siapapun, dimanapun saudara berada, dari keluarga apapun saudara berada, saya percaya di dalam diri saudara ada potensi yang sangat-sangat besar ditaruh oleh Tuhan. Dan dia mau melakukan perkara besar, melakukan terobosan melalui kehidupan saudara. Apapun kondisi saudara hari ini, jangan menyerah dengan keadaan. Buat terobosan, dan Tuhan akan bekerja memuliakan saudara. Tuhan akan bekerja melakukan terobosan dalam hidup saudara.
Itu yang terjadi kepada Yabes. Sekalipun dia dipanggil si sakit, si menderita, tapi dia tidak mau menyerah dengan keadaan. Dia buat terobosan dan akhirnya dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Itu yang pertama yang dia lakukan. Yabes melakukan terobosan. Lalu kemudian berikutnya ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Dengar saudara, yang kedua, Yabes ini berseru, berdoa, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia berseru kepada Allah Israel, jelas. Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang dia sembah, itu Allah yang dia andalkan, itu Allah yang dia serahkan hidupnya kepadanya. Sekali lagi saudara, Yabes ini tidak hidup dalam kebencian, tidak hidup dalam akar pahit sekalipun dia diperlakukan tidak adil, dibuli, dan selalu saja yang dia dengar adalah tentang penderitaan dan kesakitan. Tapi Yabes ini tidak menyerah. Akhirnya dia mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan perkara yang besar yang dia minta. Sekali lagi saudara, di kalimat terakhir itu, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes hidup dalam doa, Yabes hidup dalam seruan supaya dia tidak mengalami kesakitan, supaya dia tidak menderita. Ketika orang-orang berkata dia sakit, dia menderita, dia tidak marah saudara. Yang dia lakukan adalah bersujud, berlutut, berseru kepada Tuhan. Tuhan, jangan sampai kesakitan menimpa aku. Sekalipun semua orang memanggil aku si sakit, jangan sampai kesakitan menimpa aku. Dan Allah mengabulkan doanya itu. Saudara pernah diperlakukan tidak adil. Apa yang saudara lakukan? Apa yang menjadi reaksi saudara? Saudara marah, saudara akar pahit, saudara rugi, dan tidak akan mengubah apa-apa. Saudara, saya mengingat satu kali ketika saya mengembalakan dan ada seorang bapak melihat yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan pikirannya, dan akhirnya dia berkata bahwa saya pendeta gila. Ketika saya mendengar itu saudara, apa yang saya lakukan? Pergi ke kamar, berlutut dan berdoa. Pergi berseru kepada Tuhan. Sekalipun situasi itu begitu menyakitkan, pergi berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara, Tuhan melakukan pembelaan. Satu kali ada orang yang membenci saya, dia meludahi saudara, saya dan istri saya. Waktu itu terjadi, apa yang saya lakukan? Saya panggil istri saya pergi ke rumah. Pada waktu itu kejadiannya di depan gereja. Saya panggil dia, lalu kami masuk ke dalam gereja, lalu kemudian kami berlutut menangis di sana, berseru kepada Tuhan. Bukan hakku marah, bukan hakku untuk menghakimi. Yang aku lakukan adalah pergi ke kamar dan kemudian berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya aku lihat pembelaan Tuhan. Adakah hari ini saudara sedang diperlakukan tidak adil? Adakah hari ini saudara sedang hidup dalam situasi yang berat, situasi yang sulit, dan itu terjadi karena orang-orang lain berlaku tidak adil kepada saudara? Jangan marah dengan keadaan, jangan protes dengan keadaan, tapi ubahlah keadaan itu dengan berseru kepada Tuhan. Saudara mungkin terlahir dari keluarga yang sangat sulit. Jangan marah dengan situasi sulit. Jangan marah dengan keadaan orang tua saudara. Jangan marah sama Tuhan karena saudara terlahir di sana. Tapi buatlah terobosan dengan berseru kepada Tuhan. Saudara terlahir di tengah keluarga yang miskin, jangan marah dengan kemiskinan. Jangan marah dengan situasi yang ada, tapi berlututlah kepada Tuhan dan berdoa, berseru, supaya Tuhan melakukan mujizatnya, memuliakan saudara lebih daripada yang lain. Itu yang kedua saudara. Lalu yang ketiga, Yabes berkata di ayat 10 masih saudara, Yabes berseru kepada Allah, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Lihat saudara, dia terlahir di tengah keluarga yang saya pikir susah keluarga ini. Karena kalau ibunya atau orang tuanya punya wawasan yang luas, nggak akan dikasih nama Yabes kepada anaknya sekalipun dia menderita melahirkan anak itu. Artinya bisa diterka saudara bahwa orang tua Yabes ini menurut saya kurang wawasan. Dan kita sudah tahu bagaimana keadaan keluarga dengan orang tua seperti itu. Yabes terlahir di tengah keluarga yang seperti itu saudara. Tapi Yabes ini yang luar biasanya adalah dia punya visi yang besar. Dia punya target yang besar. Ketika dia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia tidak berkata, ya sudahlah begini saja sudah cukup. Mental orang yang hidup dalam lingkungan seperti itu biasanya begitu saudara. Tetapi Yabes sekalipun dia hidup dalam lingkungan yang keras seperti itu, dia punya visi, dia punya target yang besar. Dia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tidak tanggung-tanggung saudara. Dia tetapkan satu target yang besar dalam hidupnya. Dia tetapkan satu tujuan yang tinggi dan besar di dalam kehidupannya. Dia berkata juga, saudara, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Wow, saudara, dia punya visi yang besar bahwa dia akan punya daerah yang luas. Dan dia berkata, kiranya engkau menyertai aku, karena dia sadar bahwa oleh karena penyertaan Tuhanlah itu bisa terjadi dan tergenapi, dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dia tahu bahwa dia akan terhindar dari kesakitan. Kesakitan tidak menimpa dia jika Allah ikut campur tangan dalam visi yang besar yang dia tetapkan. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, ubahlah nasib saudara dengan yang ketiga. Cara yang ketiga adalah miliki visi yang besar. Ubah keadaan keluarga saudara, ubah keadaan ekonomi saudara, ubah derajat keluarga saudara. Kalau saudara mungkin punya kakek buyut yang susah hidupnya misalnya, menderita, saudara punya kakek yang juga demikian, saudara punya orang tua juga mungkin demikian. Hari ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saya tantang saudara membuat satu perubahan dahsyat terjadi mulai dari generasi saudara. Miliki visi yang besar, miliki target yang besar. Saudara menjadi apa, menjadi seperti apa, lalu kemudian andalkan Tuhan dalam semua kondisi itu saudara. Karena hanya oleh karena anugerah Tuhanlah itu semua bisa tergenapi dan terjadi. Jadi yang ketiga, Yabes memiliki visi yang besar. Saat ini apapun kondisi saudara, apapun situasi saudara, jangan pikirkan kemustahilan, jangan pikirkan bahwa itu sulit, itu tidak mungkin dan sebagainya saudara. Tapi buat satu tindakan dalam hidup saudara, miliki visi yang besar. Apa yang saudara mau capai dalam hidup saudara, maka dengan begitu saudara akan menyaksikan saudara lebih dimuliakan daripada yang lain. Orang-orang yang mengalami perkara dahsyat adalah orang-orang yang punya visi yang dahsyat saudara. Orang-orang yang menjadi orang besar adalah orang-orang yang punya visi yang besar. Tidak ada orang-orang yang mentalnya hanya mental berpikiran kecil, hanya mental manusia rata-rata. Orang yang punya mental seperti itu tidak akan pernah jadi sesuatu yang sangat luar biasa saudara. Kalau kita lihat orang-orang yang menjadi orang-orang berpengaruh di dunia ini, kalau kita koreksi, kalau kita lihat teliti saudara, maka kita akan lihat, menemukan bahwa mereka pada awalnya adalah orang-orang yang punya visi besar, target besar di dalam kehidupannya. Saya rindu saudara melalui renungan ini ada komitmen, ada kerinduan dalam diri saudara untuk mencapai sesuatu yang besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, bahwa hari ini kita sudah merenungkan bahwa apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita terlahir di keluarga apa, bagaimanapun keadaan kita hari ini, itu terjadi karena begitu banyak hal yang tidak bisa kita pilih. Kita lahir bagaimana kita tidak bisa pilih, lahir sebagai laki-laki perempuan tidak bisa kita pilih, lahir dengan keadaan ekonomi bagaimana kita juga tidak bisa pilih. Dan hari ini saudara,
Dalam semua kondisi yang kita alami hari ini, mari kita belajar dari kehidupan Yabes, di mana dia terlahir. Ada banyak hal yang tidak bisa dia ubah. Dia diberi nama Yabes, artinya si sakit dan menderita. Itu yang paling utama, sehingga semua orang yang memanggil dia akan dipanggil sebagai si sakit, si menderita. Tapi dia tidak menyerah dengan keadaan itu. Dia buat satu terobosan, dan akhirnya dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dia tidak menyerah dengan keadaan itu. Dia mulai berseru kepada Allah, karena dia tahu kalau Allah yang membela dia, perkara besar akan terjadi. Sekalipun semua orang berkata bahwa dia si menderita, dia sebagai si sakit, tapi dia tidak mau menyerah dengan keadaan, saudara. Dia berseru kepada Allah yang benar, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya orang Israel. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, dia memiliki visi yang besar, target yang besar di dalam kehidupannya. Hari ini, apapun situasi keadaan saudara, jangan menyerah. Jangan menyerah dengan keadaan itu. Apapun stigma yang diberikan kepada saudara, jangan menyerah. Jangan mau hidup saudara, masa depan saudara ditentukan oleh orang lain. Tetapi hari ini buat terobosan, lalu kemudian berseru dan andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan saudara. Lalu buat dan tetapkan visi yang besar di dalam kehidupan saudara. Saya percaya hari ini firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan saudara. Saya percaya firman Tuhan ini mengobarkan semangat saudara, bahwa apapun kondisi, apapun keadaan saudara hari ini, saudara bisa membuat terobosan seperti Yabes. Saudara bisa mengandalkan Tuhan yang akan melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Saudara bisa buat visi yang besar di dalam kehidupan saudara, dan akhirnya saudara akan mengalami perkara besar. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Mari terapkan firman Tuhan. Jadilah orang yang lebih dimuliakan Tuhan daripada orang lain. Terapkan firman Tuhan, capai perkara besar, raih perkara besar dalam kehidupan saudara, dengan buat terobosan, dengan berseru kepada Tuhan, dan dengan membuat visi yang besar di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita bersama berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mendengarkan renungan malam hari ini ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat firman Tuhan yang indah, yang hari ini mengingatkan kami supaya kami tidak menyerah dengan keadaan kami. Mungkin kami terlahir di keluarga yang susah, mungkin kami terlahir di keluarga yang menderita, tetapi kami tidak mau menyerah dengan keadaan. Kami mau melakukan satu perubahan, terobosan dalam hidup kami. Dan kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau membuat visi yang besar, target yang besar dalam kehidupan kami. Maka dengan demikian kami percaya seperti Yabes Engkau muliakan, kami pun akan dimuliakan oleh Tuhan. Berkati semua anak-anakmu, siapapun mereka, dari keluarga apapun mereka. Tuhan, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu, lawat anak-anakmu, jadikan mereka jadi pribadi-pribadi yang lebih Engkau muliakan daripada siapapun. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kami terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia.
dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami.
Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hiperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta.
Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati,
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.